Seorang ayah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dengan tega merenggut kehormatan putri kembarnya. Pelaku menjadikan darah dagingnya sebagai pelampiasan nafsu selama 4 tahun. Tidak cukup merusak masa depan kedua anaknya, pelaku juga menyetubuhi teman korban. Pria 41 tahun ini akan mengisi hari tuanya di balik sel tahanan dengan persangkaan pemerkosaan anak di bawah umur. SD setidaknya terancam hukuman 20 tahun penjara. Perbuatan tersebut setimpal dengan ulahnya merusak masa depan dua putri kandungnya. Pasalnya pelaku selama lebih dari 4 tahun dengan sangat tega melampiaskan nafsu bejatnya kepada putri kembarnya. Perbuatan biadab tersebut dilakukan di rumahnya dengan mengancam korban menggunakan senjata tajam. Pelaku juga tidak segan-segan menganiaya putri-putrinya untuk menuruti permintaannya. Biadabnya, pemerkosaan juga dilakukan SD terhadap teman putrinya. Peristiwa naas itu terjadi saat korban ketiga menginap di rumah pelaku. Dalam setiap aksinya, pelaku selalu menggunakan kekerasan. Hingga pada Agustus 2020, perbuatan pelaku dipergoki istrinya. Namun, sang istri memilih bungkam atas nasib yang menimpa kedua putrinya. Kedua korban akhirnya berani melaporkan perbuatan biadab ayahnya pada 15 Desember lalu. Inisial PU, dia mulai disetubuhi pada tahun 2017 sampai sekarang, dan korban PI dia disetubuhi dari umur 17 tahun sampai sekarang, dan korban TI pada bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021. Tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan mendapat tambahan masa hukuman sepertiga dari ancaman pidana yang menjeratnya karena menyetubuhi anak kandung. Nasib yang sama juga dialami dua gadis kakak beradik yang masih di bawah umur di Jombang, Jawa Timur, pemirsa. Korban diruda paksa ayah kandungnya sejak tahun 2018. Perbuatan biadab tersangka akhirnya dipergoki istrinya dan langsung dilaporkan ke polisi. HR 36 tahun warga Jombang, Jawa Timur ini hanya bisa pasrah saat digelandang aparat Mapolres Jombang. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir ini ditangkap setelah dilaporkan telah memperkosa dua putri kandungnya. Ironisnya, perbuatan bejat pelaku dilakukan sejak tahun 2018 lalu. Selama ini korban tak berani mengadu kepada ibunya karena selalu mengancam akan memukul jika korban tak mau melayani nafsu bejatnya. Perbuatan pelaku ini baru terungkap saat istrinya memergoki pelaku yang baru keluar dari kamar putrinya dalam keadaan setengah telanjang dan hanya mengenakan sarung. Setelah ditanya oleh ibunya, kedua korban akhirnya mengaku telah disetubuhi oleh ayahnya sendiri. Tak terima dengan perlakuan pelaku, ibu korban langsung membawa kedua putrinya melapor kepada perangkat desa dan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Lengkapnya dia diketahui oleh istrinya sendiri. Waktu dia di kamar sama korban, kemudian istrinya itu di dapur masak, dia mengetahui, kemudian dia diketahui dia keluar dari kamar. Akibat perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nasib tragis juga menimpa dua bocah perempuan di Padang, Sumatera Barat. Korban dicabuli secara bergantian oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung. Para pelaku merupakan kakek, paman, dan kakaknya. Dari hasil penyelidikan, pelaku bertambah, yakni seorang teman pelaku dan tetangga korban. Sejumlah orang di Padang, Sumatera Barat diamankan polisi karena diduga mencabuli dua anak perempuan di bawah umur. Mereka diamankan polisi di tempat berbeda. Mirisnya, mereka merupakan keluarga dekat korban, yakni kakek, kakak, dan paman korban. Terkuaknya kasus pencabulan terhadap dua anak perempuan usia 5 dan 7 tahun di Padang setelah korban menceritakan perbuatan tak terpuji pelaku kepada tetangganya. Korban takut pada kakek, paman, dan kakaknya di rumah karena mereka berbuat jahat.
Setelah mendengar cerita dari korban, tetangga korban melapor kepada ketua RT setempat. Ironisnya, perbuatan cabul pelaku yang dilaporkan kepada ibu korban tidak mengindahkan. Tetangga membawa korban ke Polresta Padang membuat laporan terkait dugaan kasus pencabulan. Selain keluarga, ada 2 terduga pelaku pencabulan yakni teman paman korban dan tetangga korban. Polisi memburu keduanya yang diduga kabur keluar kota. Sementara pemulihan trauma korban sedang ditangani. Keterangan juga saksi yang mengatakan ada yang melihat pelaku ini kakek, pamannya dan abangnya ini melakukan tindakan asusila terhadap kedua korban ini. Kedua anak ini kami berkoordinasi dengan psikolog, kemudian juga dengan dinas sosial untuk memulihkan trauma dari kedua anak ini. Warga sempat menggeruduk rumah yang dihuni pelaku pencabulan 2 bocah perempuan di Padang. Warga menyegel rumah yang ditempati para pelaku yang juga keluarga dekat korban. Warga meminta rumah dikosongkan dan berharap keluarga pelaku tidak tinggal di wilayah mereka. Gadis 14 tahun di Banyumas, Jawa Tengah juga ditimpa nasib tragis pemirsa. 3 tahun lamanya korban dijadikan pemuas nafsu ayah dan kakak kandungnya. Belenggu fisik dan psikis bertahun-tahun tersebut akhirnya lepas saat korban memberanikan diri kabur dari rumah. WT dan anak laki-lakinya yang berusia 18 tahun akhirnya menanggung akibat dari perbuatan biadabnya selama bertahun-tahun. Perilaku tak berhati nurani dilakukan kedua pelaku kepada korban yang masih berusia 14 tahun. Keduanya secara bergantian merenggut kehormatan korban sejak berusia 11 tahun. AJ harus menahan pilu dan menanggung beban fisik serta psikologis akibat perbuatan ayah dan kakak kandungnya. Nasib tragis itu berakhir saat korban kabur dari rumah menuju rumah temannya di Paturaden. Karena kebingungan, di tengah perjalanan, korban dibantu warga dan membawanya ke kantor polisi. Disinilah aib orang tua dan kakaknya terbongkar. Korban menuturkan dirinya dijadikan pemuas nafsu ayahnya berulang kali. Pelaku berdalih, tindakan tersebut dilakukan karena tidak lagi dilayani sang istri setelah kelahiran anak bungsunya. Tak hanya oleh orang tua, korban pun tidak mampu berbuat apa-apa saat kakak laki-lakinya berbuat hal yang sama sambil mengancam. Pelaku yang hobi menonton video porno menjadikan adiknya sebagai pelampiasan. Menurut WT dan SA, keduanya sama-sama tidak mengetahui perbuatan biadab yang dilakukan kepada korban. Pikirannya ada kemasukan setan, Pak. Pikirannya dengar, ini kemasukan setan. Kemasukan setan itu belum tahu, Pak. Wis pinggiran jenengan, Pak. Wis pinggiran. Berapa kali? Berapa kali? 4 kali. Yaitu korban dan dalam kondisi menangis di pinggir jalan. Kemudian dari saksi mengajak korban dibawa ke Polsek. Kemudian di Polsek ditanyakan bahwa ternyata korban kabur dari rumah dengan alasan karena sudah tidak sanggup, tadi tidak kuat karena mengalami pencabulan dan persetubuhan oleh bapak kandung dan saudara. Korban yang mengalami trauma mendapat pendampingan dari PPA Polresta Banyumas untuk memulihkan kondisi kejiwaannya. Sementara kedua pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Viral di media sosial, seorang bapak dihakimi massa atas dugaan pencabulan anak kandungnya sejak beberapa tahun lalu. Pelaku kemudian diamankan polisi dan dibawa ke Mapolres Langkat. Inilah video amatir saat tersangka YT diamankan warga di sebuah warung di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tersangka diinterogasi massa hingga akhirnya diamankan petugas kepolisian dan dibawa ke unit PPA Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka mengaku telah mencabuli anaknya sejak duduk di kelas 1 SMP hingga saat ini korban sudah duduk di kelas 1 SMA. Udah berapa lama? Pertama kali kau buat sama dia berapa lama itu? Itu kelas 1 SMP, Pak. Kelas 1 SMP? Iya. Sekarang dia kelas berapa? Kelas SMA SMP, Pak. Sekarang kelas SMA. Kelas SMA 1 SMP. Apa? 1 SMA? Oh, udah 3 tahun yang lalu berarti ya? Itu yang apa? Udah lama, Pak. Yang ini nggak ada, Pak.
Ya, itu kau pertama kali berbuat sama dia? Iya, di rumah. Anak kandung, Bang? Iya, Pak. Anak kandung abang? Iya. Aksi bejat bapak kepada anak kandungnya ini sudah dilakukan berulang kali di ruang tamu, dapur, hingga kandang ayam. Tersangka juga mengancam korban agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk ibunya. Yang berinisial J, yang mana salah satu tahanan kami ini sudah melakukan perbuatan persetubuhan anak kandungnya sendiri, yang mana menurut keterangan korban dan keterangan tersangka, bahwasanya korban ini merupakan anak kandung sudah setubuh sejak kelas 1 SMP sampai dia saat ini kelas 1 SMA. Adapun perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan beberapa tempat, yang mana di rumahnya, di dapurnya, di dekat kandang ayam, dan juga di ruang TV. Kini tersangka sudah diamankan di Mapolres Langkat dan diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dipergoki saat tengah beraksi, 1 dari 5 anggota geng motor sadis ditangkap. Realita akan segera kembali usai jeda.